Siapa menghujat Allah itu memang disalibkan, Mar. Tidak melihat dia dari suku apa. Maka kalau kita lihat Yesus itu menyamakan, sekalipun engkau manusia, menyamakan diri dengan Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Yohanes, kalau kau bilang, wah itu kan tidak bisa karena itu iman. Bagaimana kami punya catatan sejarah, Alkitab kami itu juga merupakan runtutan sejarah. Gak bisa juga kau tiadakan. Sekarang kau buka tafsir Ibnu Katsir. Catatan sejarah mana yang dibuat Ibnu Katsir? Kau terangkan kepada kami. Rambang mana yang diambil? Bahwa dia mengambil bahwa Isa itu adalah perintah dari Raja Damaskus. Kalau mampu Komar, terus jelaskan kenapa Isa itu mau disalib. Sesuai catatan sejarah, Mar. Kalau kau tidak bisa menjelaskannya, apa gunanya kau bicara pakai istilah-istilah ini? Sekarang tugasmu, tolong buka buku-buku Yahudi yang zaman Isa itu ada, yang mengakui Isa itu ada. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi. Saya koreksi dulu ya. Pertama, Bang Rudi ini ngomongin pengkanonan tahun 325. Enggak ada loh Bang Rudi. 325 itu konsili Nisea. Apa sih konsili Nisea itu? Itu terkait bagaimana ada seorang presbiter ya. Ada satu presbiter namanya Arius. Ini kalau di tahun era 325 ada seorang presbiter namanya Arius. Arius ini diundang sama patriark di Alexandria untuk berkhotbah. Nah, si Arius itu membuat satu frasa di gereja Alexandria. Frasanya itu kayak begini nih. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah, frasa itu membuat polemik di dalam internal kekristenan di era gereja-gereja apostolik. Nah, dari frasa itu muncul yang namanya Dewan Okumene. Maka dibuatlah konsili. Gayung bersambut ada Kaisar Konstantin. Jadi nggak ngebahas pengkanonan, Bre. Jadi kalau pengkanonan kitab kitab sucinya umat Kristen, mulai dari konsili Hippo, Kartago, Floren, Trente, Vatikan Pertama, itu baru ngomongin pengkanonan gitu loh. Sementara kalau saya lihat Bang Rudi ini kan orang reform, seorang reform, ya. Kalau saya sebut Lutheran pasti nggak mau, gitu. Pasti orang proti. Saya pakai istilah proti, Protestan yang jelaskan gitu. Nah, sementara Protestan ini kitabnya jumlahnya 66, gitu loh. Kitab Anda ini dapat dari mana? Kalau nggak dapat dari bapak-bapak gereja kan gitu. Ortodoks kitabnya sangat tebal. Katolik kitabnya kurang lebih 73, Protestan 66. Nah, yang salah yang mana ini dari yang ketiga? Terus yang kedua, Anda ngomongin masalah nggak bisa diganti. Loh, kalau nggak bisa diganti kenapa? LXX atau yang dikenal sebagai Septuaginta versi Kristen ya, dalam tanda petik ya. Kalau Tuhan sesembahannya orang-orang Bene Israel itu namanya Hashem, saya ngomong dalam bentuk ketif kere kan gitu. Yod Evav dibacanya Hashem dalam bentuk ketif kere. Kenapa kok bisa jadi kurios kan gitu? Kenapa kok bisa jadi kurios? Nah, disinilah Bang Rudi nggak ngerti terkait masalah translate dalam konteks Injil Khi. Nah, Bang Rudi harus belajar tuh sama Pendeta Teguh Indarto, atau belajar sama Pak Albert Rumampuk, atau belajar sama Pak Budi Azali, atau belajar sama Pak Isra Zoru. Terus yang kedua nih, saya itu nggak ngomongin Yahudi, ya, nggak ngomongin Yahudi. Yahudi itu etnis, Bang Rudi. Yahudi itu etnis, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang ateis. Nah, sekarang saya ajarkan kepada Bang Rudi terkait masalah Bene Israel sampai ke era postmodernisme yang dikenal sebagai Orthodox Judaism. Di era Abraham itu disebut sebagai Ivri. Ya, Abraham Avinu disebut sebagai Ivri. Saya ngomongin Judaism, bukan Yahudi gitu loh. Kalau Yahudi itu etnis, tapi kalau Judaism itu ranahnya sudah ke emunah. Emunah itu apa? Bahasa Ibrani. Artinya apa dalam bahasa Inggris? Faith. Faith artinya apa dalam bahasa Indonesia? Iman. Saya ngomongin Judaism. Kalau Judaism itu sudah pasti Yahudi. Tapi kalau Yahudi belum tentu Judaism. Makanya di eranya Abraham Avinu itu disebutnya sebagai Ivri.
Habis dari eranya Avram Avinu masuk ke eranya Moshe Rabbeinu, disebut sebagai Bnei Yisrael. Habis dari eranya Moshe Rabbeinu masuk ke pembuangan Babel, disebut sebagai Yehudi. Itu kan pecah jadi dua, Bang Rudi. Utara dan selatan. Habis dari eranya pembuangan Babel masuk ke era Bait Suci kedua, Second Temple. Di situ disebut sebagai Peruzim, orang-orang Farisi. Nah, di era postmodern ini dikenal sebagai Judaism. Jadi saya sedang ngomongin Judaism, bukan ngomongin etnis, gitu loh. Baginda Rasulullah dan Yesus Kristus itu ditolak sama kalangan Judaism. Itu realita yang harus Bang Rudi terima dan saya juga terima, gitu loh. Anda bisa tanya aja sama di Indonesia kan ada Rabbi Yaakov Baruk, ada Rabbi Benyamin Meiser. Anda bisa tanya sama orang-orang Judaism, apakah orang Judaism menerima Yesus Kristus dan Baginda Rasulullah? Jawabannya mereka nggak menerima. Dan kita juga harus legowo. Kan gitu. Terus yang lagi terkait masalah penyalipan. Anda ngomong tadi seorang Bnei Israel ketika menghujat nama Allah disalibkan. Ini Sanhedrin yang mana yang bikin peraturan kayak begitu? Kita tahu Torah Baruk Sine 613 mitzvot yang terdiri dari mispatim, chukim dan aidot itu nggak pernah mengajarkan kalau bangsanya sendiri melanggar satu kesalahan disalib, nggak ada, gitu loh. Jadi bedakan kultur budaya Jewish, ya, kultur budaya Jewish, kultur budaya Bnei Israel. Kita dalam tanda petik di era Second Temple, di mana dulu pernah diteruskan sama Ezra, Nehemia, itu kan yang meneruskan pembangunan Bait Suci kedua atau Beit Akmidas kedua, itu nggak ada, gitu loh. Kalau orang melakukan Khilul Hashem, ya, Khilul Hashem itu kan penghujatan atas nama Hashem. Itu nggak ada ceritanya disalib. Pertama, kalau misal nih ada orang nyebutin kayak Bang Rudi tadi ngomong Yahweh itu nggak pernah ada ucapan tersebut dalam perspektif Judaism, nggak ada. Ketika ada seseorang melakukan Khilul Hashem, maka orang Jewish itu akan merobek jubahnya, kan jubahnya dirobek shred gini kan. Terus orang itu dirajam, gitu loh. Jadi bukan ketika ada orang menghujat nama Hashem terus jadi salib, nggak ada. Salib itu hukuman yang dilakukan oleh kalangan Helenis, gitu loh. Dan itu diterapkan di era Second Temple. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu dijajah sama kalangan Bnei Edom. Nah, Bang Rudi harus tahu juga sejarah. Jangan dicampur adukan dengan ranah iman, nggak benar, gitu loh. Dan ketika Anda ngomongin apakah Yesus disalib, apakah enggak, lah kita objektif aja, gitu loh. Coba tanya sama kalangan Judaism, kenal nggak dengan yang bernama Yesua yang ada di dalam Perjanjian Baru? Dan kita tahu bangsa Israel itu mayoritasnya Judaism. Perhatikan loh, Judaism, gue nggak ngomongin Yahudi loh. Mayoritas bangsa Israel itu Judaism. Dan Anda bisa tanya sama kalangan Judaism, apakah engkau mengenal Yesua Hanotsri, Yesua yang dari Nazaret? Itu disalibkan. Mereka tidak mengenal, gitu loh. Nggak mengenal, gitu loh. Apalagi narasinya di dalam PB Anda dituliskan Yesus dari Nazaret. Nah, ini akrobat teologi. Tadi suara putus sebentar. Halo. Ulang. Udah dengar. Nah, gue lanjut. Ya, gue lanjut. Ketika Pontius Pilatus menarasikan ada 3 bahasa, ya. Gue pakai yang Hebrew aja. Gue pakai yang Hebrew. Ini kesalahan fatal dari New Testament. Di situ tertulis dalam bahasa Ibrani, Yesua Hanotsri Melek Hayayudim. Kalau diterjemahkan apa? Yesus orang apa? Orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini akrobat teologi yang dilakukan oleh penulis gospel. Pertanyaannya, sejak kapan ada kota bernama Nazaret di era Bait Suci kedua, di era Second Temple? Kota Nazaret itu nggak ada, gitu loh. Jadi bagaimana mungkin orang-orang Judaism mempercayai sebuah risalah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus disalib? Sementara realitanya, faktanya yang harus Bang Rudi terima, Bang Umar terima, baik Yesus Kristus, baik Baginda Rasulullah itu ditolaknya sama orang Judaism.
Nah, silakan. Oke, terima kasih Mar. Ya, mengenai kanon itu betul Mar ya, bahwa pada tahun dari tahun 550 memang sudah dimulai, dan kanon kan berlangsung terus Mar. Bukan hanya 325 Mar. Aku mengatakan 325 itu kan pada saat itu memang ada ibaratnya untuk pengkanonan itu terakhir, oke lah. Kita rubah mulai dari tahun 150 sampai tahun 1500-an pun masih ada. Tergantung gerejanya, gereja mana, wilayah mana ya. Oke. Nah, Mar. Sampai detik ini kau tidak bisa mengaitkan ucapan orang Yahudi kepada Isa, hanya kepada Yesus. Artinya benar bahwa Yahudi mengenal Yesus, bahwa Jews mengenal Yesus, titik. Tidak mengenal Isa, Mar. Pembuktian kita bahwa Isa adalah Yesus kan tidak terbukti. Mau apapun kau bilang, dari tadi belum ada di telingaku kau mengatakan Rambang ini mengatakan bahwa ini adalah Isa, nggak ada. Kau tidak ada juga mengatakan bahwa Jews juga mengakui Isa, nggak ada. Berarti kau harus menambah satu lagi, bahwa Isa tidak dikenal oleh Jews. Selesai. Dan jangan kau bilang orang Jews tidak ada yang mengakui Yesus, ada. Kau baca kisah, makanya aku bilang kami tidak bisa terlepas dari Bible. Karena di Bible itu dijelaskan ada orang Farisi yang akhirnya mengikut Yesus. Kan Jews dia itu. Saya tidak mengerti apakah dia keluar dari situ. Dan 12 murid tetap mengaku Jews. Tak pernah mereka mengaku agama lain karena belum ada keyakinan lain pada masa itu. Apalagi mengaku Islam. Kau bilang Islam, mana ada orang itu mengenal Islam pada masa itu. Islam itu ada tahun 610. 610 pun belum langsung menjadi Islam. Karena waktu itu Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril. Dan masih bergejolak hatinya. Siapa yang menemui aku? Nah, ini harus kau pahami, Mar. Makanya aku bilang kau tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Sampai detik ini belum pernah ku dengar dari katamu satu kata pun bahwa Isa adalah ya Yesua itu. Kalau itu bisa kau buktikan, oke, kita anggap orangnya sama. Meskipun latar belakangnya berbeda. Bahkan disalib, aku bilang 3 bahasa dibuat situ. Kamu bilang akrobat. Bagaimana kau bisa mengatakan akrobat? Sementara konsepnya saat itu memang Yesus tidak mau menjadi raja Yahudi. Itu kan olok-olokan dari Romawi. Karena dia mengaku dia seorang raja. Ketika dia jika kau raja, lepaskanlah dirimu. Makanya aku bilang, kami tidak bisa melepaskan dari Bible. Itu harus kau pahami, Mar. Kenapa tidak ada dikatakan di situ Isa? Karena Isa memang belum ada, Mar. Pahami dulu. Jikalau benar Allah SWT itu ada, maka sudah pasti Isa akan ditulis di situ. Itulah hebatnya orang Kristen dan Bible itu. Dibuatlah itu. Bagaimana orang mengarang itu, Mar? Kalau kau bilang asal-asal. Bagaimana bisa di situ dikatakan Herodes Pilatus itu menuliskan 3 kalimat itu dalam berbahasa-bahasa itu? Tujuannya apa? Biar nanti tidak bisa diklaim oleh orang apapun. Kalau ada nama di luar itu klaim. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka Isa yang mana Isa? Mana ada di dalam 3 kalimat itu? Kau aja jujur. Ada nggak Isa? Nggak ada kan? Memang nggak ada, Mar. Isa itu lahir 610. Setelah Muhammad menjadi Rasul, datanglah wahyu, barulah muncul nama Isa. Mau rabi manapun kau ambil, mereka tidak kenal Isa. Sampai hari ini tidak kenal Isa. Yang lahir pada masa itu ya, Mar ya. Kalau sekarang bisa aja kita uangi seorang rabi untuk mengatakan ini dan itu bisa. Zaman sekarang kan Tuhannya uang. Banyak hal bisa dilakukan oleh uang, Mar. Tapi kalau catatan sejarah, gak bisa kau bohongi, Mar. Tempat kelahiran Yesus itu bukan di bawah pohon korma, yang di sampingnya ada sungai. Makanya aku bilang kita harus melihat fakta sejarah, Mar. Tidak cukup hanya tulisan, Mar. Satu yang perlu kau ketahui, Mar. Makanya aku bilang sama kawan-kawan, kalau berdiskusi sama pendebat Muslim, jangan kau terima ulasan-ulasan dari kitab manapun. Kenapa? Jangankan hanya kitab itu, penafsir bisa menambahi ucapan Allah SWT, bisa mengurangi ucapan Allah SWT. Ngapain hanya cari kitab-kitab
yang bertentangan dengan Kristen banyak. Makanya gue bilang kalau aku ngambil Syiah, terima nggak? Kau nggak terima kau. Sejak kapan ini? Ini kitab Syiah loh. Ini mereka masih hari ini mengaku Islam, sholatnya sama, ininya sama, semuanya sama. Apalagi kalau ku bawa Ahmadiyah yang benar mengatakan Isa disalib, hanya saja tidak mati, diturunkan, dimasukkan kubur, dia keluar pergi ke Kashmir, India. Jadi harus kau pahami nih Mar, Isa itu adanya tahun 610 sampai 633 baru ada. Sebelum itu tidak ada Isa. Apa faktanya? Pergi kau ke Israel, aku yang belum pernah ke Israel, jujur saja. Meskipun kemarin ditawari karena saya belum siap, saya nggak berangkat. Itu ada masih tempat kelahiran Yesus Kristus. Al-Quran menjelaskan kelahiran Nabi Isa itu di bawah pohon korma yang di sampingnya ada sungai. Setelah saya lihat orang-orang yang pergi ke Yerusalem itu, ke Israel itu, saya tidak melihat di situ ada sungai. Dan tidak pernah tercatat di situ di tempat itu tumbuh pohon kurma. Gak ada itu. Makanya harus legowo komar. Untuk mengalahkan kalian sudah kubilang sejarah dan arkeologi sama silsilah. Kalian nggak bisa bantai itu. Kalau hanya ngambil kutip-kutip buku kalian hebat orangnya. Fakta sejarah kau lihat Mar. Ada nggak kau lihat di tempat kelahiran Yesus yang sekarang ini orang mengenal Isa? Gak ada. Ada enggak? Gak ada. Ada enggak di tempat kelahiran Yesus itu sampingnya sungai ada pohon kurma? Oke, pohon kurmanya sudah hilang. Sungainya kemana? Hilang juga. Karena Al-Quran menjelaskan letak geografisnya. Nah, di tempat kelahiran Yesus yang sekarang, boleh kau lihat lintang utara, lintang selatan. Apakah itu di timur Baitul Maqdis? Kau lihat peta, di timur Baitul Maqdis tidak tempatnya itu. Karena Al-Quran menjelaskan, maka Maryam pergi ke timur Baitul Maqdis. Itu juga jangan, tak boleh kau abaikan. Hanya untuk membuktikan Isa adalah Yesus, hanya kau mengambil dari translate nama. Enggak bisa Mar. Kalau hanya translate nama, siapa itu pun bisa kita anggap Yesus itu. Ada di sini orang. Atau kita kasih aja namanya. Oh, kalau dalam bahasa Batak, Tete Manise lah. Kalau di dalam bahasa Ambon. Sama enggak Yesus dengan Tete Manise? Secara bahasa sama. Dan kalau mereka mengatakan tempat lahirnya sama seperti di Bible itu sama orangnya. Tapi coba bilang Tete Manise lahir di Ambon, Maluku. Enggak sama itu Mar. Jangan kau paksakan. Terus kau merujuk kepada teks asli. Semua teks asli yang kau jelaskan tidak ada merujuk kepada Tete Manise. Lantas apa dasar kau bicara Isa sama dengan Yesus? Enggak ada kan? Kecuali kau mampu mengatakan, ya pada zaman itu Yesus ini ditafsirkan jadi Isa. Karena pada saat itu sudah ada orang Arab. Aduh, Isa belum dikenal tahun itu Mar. Tidak usah kau bohong-bohong lah. Kita kan membuktikan Yesus sama dengan Isa, bukan kita membuktikan orang Jewish menerima atau tidak. Mau dia menerima, mau tidak urusan dia. Sekarang sama enggak Isa dengan Yesus? Bisa enggak kau buktikan? Aku sudah bisa kau buktikan. Tempat kelahirannya sekarang, Yahudi pun tidak pernah menolak itu tempat kelahiran Yesus. Kalau Yahudi menolak, tentu dia dibubarkan. Bubar-bubar. Bukan di sini Yesus lahir. Gak ada kota namanya Bethlehem. Kan di Bethlehem Yesus lahir. Nazaret kau bilang mungkin itu provinsinya atau kabupatennya kalau zaman sekarang. Kecamatannya itu Bethlehem. Ya Mar. Oh, Yesus bukan di sini lahir, di bawah pohon korma di sanono. Gak pernah ku dengar sampai hari ini Yahudi menolak itu. Dan tidak pernah ku dengar Yahudi menolak Sungai Yordan sebagai tempat pembaptisan Yesus. Zeus itu ada nggak menolak? Nggak ada. Dan tidak pernah ku dengar Zeus itu mengatakan ya betul bahwa Yesus ini pernah ke Baitul Maqdis. Itu coba dulu kau terangkan. Bagaimana kau bisa mengatakan Bait Allah kedua itu menjadi Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa? Dari mana jalan logika kau Mar?
Makanya sekali-sekali untuk membuktikan sejarah Islam, kan kau lemah. Kau baca tafsir Ibnu Katsir. Yang mau menyalibkan Isa itu adalah Raja Damaskus. Apa urusannya dengan Herodes? Apa urusannya dengan Pilatus? Mereka itu bukan Raja Damaskus, tapi Raja Roma. Dibawa kekaisaran Roma, sorry. Masa itu aja kau sulit menangkap, Mar? Kau harus kau paksakan Isa adalah Yesus? Apa membuat kalian tidak rela Isa itu bukan Yesus? Kenapa harus Yesus? Isa itu ada tahun 610. Sebelum itu Isa nggak pernah ada. Karena tempat lahirnya saja berbeda, Mar. Itu namanya arkeologi. Biar kau tahu. Baru catatan sejarah Islam kau baca aja, Ibnu Katsir itu tidak pernah bertentangan dengan dia bukan Sunni, bukan Syiah, tapi betul-betul tafsir Quran itu, dan diakui oleh Sunni. Diakui oleh Syiah saya nggak tahu ya, kayaknya diakui juga. Karena dalam semua tafsir ada Ibnu Katsir. Pernah nggak kau baca, Mar? Sekali-sekali kau baca biar tahu kau urutan sejarah. Biar kau jangan ngotot bahwa Isa adalah Yesus. Kubacakan sama kau ya. Bentar, Mar. Kau tadi bicara aku dengar. Biar jelas sama kau, Mar, ya. Ibnu Katsir ku bawa, Mar. Ibnu Katsir ini belum ada seorang pun mencela dia ini atau mengata-ngatai dia, oh ini tafsirnya asal-asal ini. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Di masa itu, Raja Damaskus adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka Yahudi itu sampai kepada raja tersebut lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai. Kalau kau bilang lawak-lawakan, ini lebih lawak lagi, Mar. Tadi kan kau mengatakan lawak-lawakan, bahwa di dalam Injil tertulis di salib itu bahasa Arab. Ini lebih lawak lagi, Mar. Isa itu memang orang Arab, bukan orang keturunan Israel. Karena ini Raja Damaskus, dan dikatakan di sini bahwa dia sering di Baitul Maqdis. Apa pada saat itu Baitul Maqdis sudah ada, Mar? Jujur kau menjawab, Mar. Apa itu Bait Allah yang kedua? Baitul Maqdis namanya. Kau cari literatur Jewish. Kalau ada itu, kupingku ini kau potong. Karena tata letaknya aja tidak sama dengan tata letaknya Bait Allah orang Israel. Ada ruang Maha Kudus dan sebagainya. Mana ada di Baitul Maqdis seperti itu? Mana ada mesbah di Baitul Maqdis? Aduh, baterai kuda low, Mar. Oke, Mar, kau penutup, Mar. Tidak apa-apa. Silakan, baterai kuda low. Jangan lama-lama, silakan. Iya, jangan dicas lah. Belum 2 jam ini. Tidak, nanti bunyi. Gitu. Oh, iya. Kau aja penutup, tidak apa-apa. Silakan, Mar. Kita kan tidak cari kalah menang. Kita kan pembuktian aja. Silakan. Iya. Buktikan Isa adalah Yesus. Ya, jangan lari kemana-mana. Ya, gua kan belum menyentuh sisi teologis, Bang Rudi. Saya masih sekedar dalam konteks transliterasi. Itu yang pertama. Jadi kalau Isa bukan Yesus, tunjukkan aja di mana dalam Textus Receptus ada nama Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, Baitul Maqdis di sini Bang Rudi gagal paham, ya kan? Baitul Maqdis itu area dari Haikal Solomon. Nah, itu yang pertama. Ini gua ngomongin ini. Terpaksa gua ngomongin konflik Israel Palestina kan gitu ya. Jadi Baitul Maqdis itu sebenarnya area dari Haikal Sulaiman kan gitu. Kenapa ada masjid itu? Dulu di era Sayyidina Umar bin Khattab, itu Sayyidina Umar bin Khattab yang merebut kan gitu. Nah, di area Baitul Maqdis, ya kan, disitulah nanti akan dibangun Bait Akmidas ketiga. Nah, ini Bang Rudi yang paham nih. Kenapa kalangan jangan dipotong nyala. Baterai kuda mau habis. Nanti kau baca dulu tafsir Ibnu Katsir biar kau paham. Dibuat di sini Baitul Maqdis belum nanti nyala. Sambil dicas nyala, sambil dicas. Di dalam Baitul Maqdis itu, Mar, itu sudah berupa bangunan. Lah iya, gue cerita ini nih. Loh,
Baitul Maqdis itu area Bang Rudi, di mana di situ itu tempatnya Haikal Sulaiman. Tahu nggak kalau dalam Hebrew bait Allah yang dibangun pertama kali itu di Raja Salomo. Terus di era bait suci kedua kalangannya Esra, Nehemia itu yang membangun. Nah, di eranya Sayyidina Umar bin Khattab kan tahun 70 Masehi, bait suci kedua hancur tuh. Rata jadi tanah. Terus di era Sayyidina Umar bin Khattab direbutnya itu gitu loh. Bahkan di dalam piagam Al-Kazam, gua ngomongin dulu di dalam piagam Al-Kazam, tanah itu sudah menjadi wakafnya umat Islam. Nah, Baitul Maqdis itu area nanti akan dibangun bait suci ketiga di dalam perspektifnya Judaism. Itu loh, Nah, makanya kenapa Islam, loh kalau perspektif Islam di situ Baitul Maqdis sudah berdiri kan masjid loh, itu. sebentar jangan dipotong dulu. Realitanya di era Sayyidina Umar. Dikit lagi. Iyalah, sabar 2 menit. Di era Sayyidina Umar bin Khattab sampai sekarang itu sudah menjadi wakaf bagi umat Islam. Makanya kenapa tentara Israel selalu menjaga itu area Masjidil Aqsa itu selalu dijaga. Kenapa kok tentara Israel itu nggak menjaga makam Kados, nggak menjaga Via Dolorosa? Karena nggak penting bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu mayoritasnya Judaism, bos, bukan Kristen, gitu loh. Oke, udah selesai, udah itu aja. Oke, makasih ya Maria. Ya nanti malam lagi ya. Bunyi-bunyi dah. Kawan-kawan, terima kasih kepada Umar. Kami tidak tarik kalah menang. Kalian yang menilai ya. Mohon izin Mar, maaf ya Mar. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Bateraiku sudah low ini. Ya. Baterai low katanya.